Ada banyak scene baru yang diperlihatkan Suburaya para preview spesial dari Ultraman Trigger yang berdurasi 29 menit. Beberapa di antaranya seperti menjelaskan bahwa memang Ultraman Trigger ini adalah Ultraman alternatif dari 3. Serta diperlihatkan juga beberapa kaiju yang nantinya akan dilawan oleh Trigger di beberapa episode awal seriesnya. Dijelaskan ulang lagi beberapa form yang dimiliki oleh pendahulunya Trigger, yaitu 3, yang meliputi multi-type, power types, dan sky type. Sama seperti Trigger yang juga memiliki ketiga form tersebut. Diperlihatkan juga scene di mana ketiga Dark Giant yang mengatakan ada urusan yang belum terselesaikan selama 30 juta tahun. Dan tentu aja urusannya dengan Ultraman Trigger yang sama-sama terbangkitkan di era modern ini hingga mereka bertarung kembali. Yang sebenarnya itu kita udah tahu lah ya. Suburaya hanya memperjelas saja apa yang akan dikisahkan di series Trigger ini nanti. Yang akan kita bahas kali ini adalah beberapa fakta yang terungkap atau jawaban lah untuk beberapa pertanyaan tentang Ultraman Trigger yang sebelumnya kita belum tahu, seperti bagaimana cara Haruki mendapatkan Hyper Key Ultraman Z dan alasan Kengo bisa terpilih menjadi Ultraman Trigger. So universe, let's talk about it. Tidak lupa saya ingin mengajak kamu untuk menyentil tombol subscribe ke channel ini dulu, biar gak ketinggalan video pembahasan Ultraman lainnya. Karena hanya dengan itu aja sudah membuat channel ini lebih sering upload video, oke? Terima kasih. Fakta yang pertama, terungkapnya cara Hyper Key terisi. Ini adalah salah satu pertanyaan yang baru terjawab di salah satu scene para preview spesial kali ini, yaitu bagaimana Hyper Key atau Flash Disk yang digunakan Kengo untuk berubah menjadi Ultraman Trigger ataupun Hyper Key yang diisi dengan kekuatan kaiju dan menggunakannya dalam bentuk tembakan. Yaitu sebenarnya Hyper Key memiliki bentuk awal adalah blank formnya atau bentuk kosongnya, dimana dalam bentuk awal ini Hyper Key masih belum menyimpan kekuatan apa-apa. Bisa kita samakan dengan sebuah flash disk yang belum diisi dengan data, jadi pas digunakan tidak akan ada program yang dijalankan, kira-kira seperti itu. Dan sebenarnya Hyper Key kosong ini sudah pernah kita lihat saat dipegang oleh Akito Hijiri yang adalah penemu dari Hyper Key itu sendiri. Dan tentu saja ini sekaligus menjawab pertanyaan bagaimana cara Haruki Human Host dari Ultraman Z mendapatkan Hyper Key Ultraman Z dalam form Alpha Edge. Hal itu kemungkinan besar sama seperti yang dialami oleh Kengo saat mendapatkan kekuatan dari Ultraman Trigger yang dalam scene di preview spesial ini adalah dalam form multi-type-nya atau form utamanya. Cuman pastinya nanti Hyper Key dalam form lain juga akan menyusul seperti Power Type dan Sky Type yang seperti kita tahu mereka diakses dengan Hyper Key juga. Cara Kengo mendapatkan Hyper Key multi-type yaitu cahaya dari Trigger yang tiba-tiba masuk dan mengisi Hyper Key kosongnya hingga terbentuklah Hyper Key Ultraman Trigger form multi-type. Yang bahkan di sini kita bisa melihat kalau cahaya tersebut masuk saat Trigger masih dalam keadaan membatu. Ya sebenarnya ini wajar karena multi-type ini adalah basic form dari Trigger itu sendiri. Jadi harusnya bisa didapatkan untuk membantu Kengo berubah menjadi Ultraman Trigger. Dan untuk dua Hyper Key lainnya ya tinggal menyusul aja. Mungkin akan terisi saat Kengo sudah berubah menjadi Ultraman Trigger nantinya. Fakta yang selanjutnya hanya God Spark Lens-nya Kengo yang bisa berubah bentuk. Ini agak mengejutkan ya, dimana Akito menjelaskan bahwa hanya God Spark Lens milik Kengo lah yang dapat berubah bentuk. Karena kita tahu kalau God Spark Lens ini sebenarnya memiliki dua mode, yaitu Gun Mode atau mode pistolnya yang basically digunakan untuk menembak, entah itu tembakan biasa atau bisa juga menggunakan Hyper Key Kaiju dan menembakkan kekuatan dari kaiju yang bersangkutan. Dan mode yang kedua adalah Spark Lens untuk berubah, seperti yang dilakukan oleh Kengo untuk menjadi Ultraman Trigger. Sebenarnya ini ada dua kemungkinan ya, antara Akito membuat semua God Spark Lens memiliki dua mode, namun hanya milik Kengo yang bisa mengakses mode kedua, atau memang milik Kengo dibuat khusus dan berbeda dari yang lain. Ini juga menjawab pertanyaan apakah Haruki yang sebelumnya tampak sedang menggunakan God Spark Lens dengan Hyper Key Ultraman Z Alpha Edge akan berubah menggunakan item ini menggantikan Zeraser. Yang tentunya jawabannya adalah tidak. Kalau God Spark Lens yang digunakan Haruki adalah God Spark Lens yang hanya bisa menggunakan satu mode aja, yaitu Gun Mode untuk menggunakan kekuatan dari Ultraman Z. Jadi Haruki tetap berubah menggunakan Zeraser, dan itu lebih baik kalau menurut saya. Karena Zeraser masih memiliki banyak potensi yang belum diperlihatkan, terutama karena Ultraman Z tidak memiliki film movie-nya sendiri. Fakta yang selanjutnya alasan Kengo menjadi Ultraman Trigger. Ini yang menarik, yaitu sepertinya identitas Kengo Manaka sebagai Ultraman Trigger atau di sini disebutnya Carrier of Light sudah diketahui oleh beberapa orang, yaitu Akito dan si Presiden Mitsukuni Shizuma. Sepertinya Kengo yang bisa bertemu dengan patung Ultraman Trigger sudah direncanakan dari awal. Yang sebenarnya hal itu berhubungan dengan yang sebelumnya, yaitu kenapa hanya God Spark Lens milik Kengo yang dapat berubah bentuk
seakan sudah disiapkan dari awal agar Kengo dapat berubah menjadi Ultraman Trigger. Jadi urutan kejadiannya kira-kira seperti ini. Kita tahu kalau awalnya Kengo hanyalah seorang botanis, cuman karena alasannya belum diketahui, ia diajak oleh Presiden Mitsukuni untuk menginvestigasi ruang bawah tanah atau mungkin goa, tempat di mana Kengo bertemu patung Ultraman Trigger. Nah, sebelum itu, si Presiden ini sempat ngasih beberapa item atau senjata yang digunakan God Select. Yang tentu aja adalah God Spark Lens dan Hyper Key kosong. Kejadiannya berlanjut sampai Kengo yang bertemu patung Trigger dan terisinya Hyper Key Trigger Multitype yang melanjut ke pertarungannya melawan Golba di tempat itu, disusul oleh Carmilla yang ikut masuk ke dalam medan tempur melawan Trigger. Dan hal menarik lainnya yang juga dimunculkan sebelumnya adalah si Yuzare yang memiliki wajah mirip dengan Yuna Shizuma. Kehadirannya ini mungkin terjadi pertama kali saat Kengo masih menjadi seorang botanis dan ketika Kengo akan segera bergabung ke God Select. Jadi seakan Kengo ini dihantui oleh Yuzare. Berbeda dengan kasusnya Daigo yang butuh alat perantara untuk berkomunikasi dengan Yuzare versi Ultraman 3 pastinya. Untuk pembahasan tentang Yuzare akan kita lanjutkan di video lain aja kali ya. Di pertanyaan selanjutnya, Carmilla menyerang Kengo. Di preview ini kita bisa melihat kalau orang yang membuat Kengo terluka adalah Carmilla dalam Human Size-nya. Tujuan dari Carmilla datang ke tempat itu tentu aja berhubungan dengan pernyataannya di awal, yaitu urusannya yang belum terselesaikan selama 30 juta tahun yang kemungkinan ada balas dendam karena telah dikurung oleh Ultraman Trigger menjadi batu. Faktanya selanjutnya, Akito dan Yuna masih sekolah. Ini juga agak mengejutkan ya, di mana dua anggota God Select yaitu Yuna dan Akito ternyata masih seorang pelajar. Dan meski begitu, Akito yang terkenal jenius ini sudah berperan banyak dalam TPU karena ialah yang merancang Mercedes dan beberapa item yang digunakan oleh para anggota God Select. Dan sebelum itu juga, di sini tampak Kengo sudah mengenal mereka berdua. Jadi pertemuan mereka sebagai anggota God Select bukan yang pertama kalinya. Bahkan tampak kalau Yuna ini sepertinya tertarik dengan Kengo. Mungkin gitu aja pembahasan kita kali ini. Kalau kamu mau ngikutin terus pembahasan Ultraman, langsung aja tekan tombol subscribe biar gak ketinggalan video terbaru. Di depan ada video lain yang bisa langsung aja kalian tonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.